Halo semua, dengan saya Nisa Faza dari Universitas Pancasila. Kali ini saya akan membahas tentang mediasi dan konsiliasi. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan kita tidak akan terlepas dari yang namanya konflik. Nah, apalagi dalam realita dunia bisnis, konflik antara pihak-pihak yang terlibat seringkali tidak dapat dihindari. Konflik dapat timbul dari perbedaan pandangan, kepentingan yang bertentangan, atau kesalahpahaman antara perusahaan, mitra bisnis, karyawan, ataupun pelanggan. Namun, mengelola konflik dengan cara yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan kelangsungan bisnis. Nah, disinilah mediasi atau konsiliasi menjadi relevan. Mediasi dan konsiliasi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator atau konsiliator. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya dong, apa sih bedanya mediasi dan konsiliasi gitu kan? Nah, mediasi itu adalah proses di mana mediator membantu pihak yang berselisih untuk berkomunikasi, mencari pemahaman bersama, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu, konsiliasi itu memiliki konsep yang sama dengan mediasi, tetapi peran konsiliator sedikit berbeda. Konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang juga netral. Namun, konsiliator dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak yang bersengketa. Jadi, mediasi ini adalah pihak ketiga sebagai mediator, hanya sebagai penasihat. Pada dasarnya, semua keputusan dikembalikan kepada kedua belah pihak. Sedangkan konsiliasi ini usaha yang dilakukan untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah, dan umumnya melalui suatu lembaga. Nah, di sini manfaat mediasi atau konsiliasi. Mediasi dan konsiliasi dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses hukum yang panjang dan mahal. Lalu yang kedua, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediasi dan konsiliasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi pihak-pihak yang berselisih untuk berkomunikasi secara efektif. Ini dapat memperbaiki hubungan antara mereka dan memungkinkan kerjasama di masa depan. Lalu yang ketiga, mediasi dan konsiliasi dapat memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kontrol atas proses penyelesaian dan memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang lebih kreatif dan inovatif dibandingkan dengan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.
dari kasus tersebut, kita akan membahas mediasi dan konsiliasi ini memiliki peran dalam menyelesaikan konflik. Mediasi melibatkan mediator netral yang membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara konsiliasi melibatkan konsiliator yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak tersebut. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, baik mediasi maupun konsiliasi memiliki manfaat yang signifikan dalam menyelesaikan konflik bisnis. Manfaat dari mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian konflik bisnis termasuk mempertahankan hubungan bisnis, menghasilkan keputusan yang lebih berkelanjutan, menghemat biaya dan waktu, menjaga privasi dan kerahasiaan, memberikan kendali dan keterlibatan pihak, serta menjaga reputasi bisnis. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara terbuka, mencari solusi bersama, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam menghadapi konflik bisnis ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan mediasi atau konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan mediator atau konsiliator yang kompeten, konflik bisnis dapat diselesaikan dengan cara yang lebih harmonis, menghindari biaya dan kerumitan proses peradilan, serta menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam mediasi atau konsiliasi, penting untuk memilih mediator atau konsiliator yang berpengalaman, netral, dan terampil. Selain itu, pihak-pihak yang bersengketa juga memiliki sifat yang kooperatif, terbuka untuk mendengarkan, dan berkomitmen untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan mewujudkan perdamaian dalam dunia bisnis. Mediasi dan konsiliasi merupakan alat yang berharga untuk mencapai penyelesaian konflik yang bermartabat, efisien, dan berkelanjutan. Nah, menurut saya ada beberapa poin dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, penting untuk memilih profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang konflik bisnis dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam memfasilitasi proses penyelesaian. Pastikan untuk memilih mediator dan konsiliator yang netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Nah, lalu yang kedua, sebelum memasuki proses mediasi atau konsiliasi, lakukan persiapan yang matang, identifikasi masalah inti, buat daftar kepentingan dan kekhawatiran masing-masing pihak, serta kumpulkan informasi yang relevan. Karena hal ini akan membantu dan memperlancar proses pencapaian kesepakatan yang lebih baik. Nah, lalu yang ketiga, dalam proses mediasi atau konsiliasi, penting untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berkomunikasi secara terbuka. Jaga sikap kooperatif dan cari solusi yang menguntungkan semua pihak, serta hindari sikap defensif atau bermusuhan yang dapat mempersulit penyelesaian. Lalu yang keempat, komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mediasi atau konsiliasi. Jadi sampaikan kekhawatiran, kebutuhan, dan harapan dengan jelas dan lugas. Dengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami perspektif pihak lain. Dan jika diperlukan, gunakan teknik komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang mendukung. Lalu yang kelima, konflik bisnis bisa memicu emosi yang kuat. Jadi penting untuk menjaga emosi tetap terkendali dan tidak membiarkan emosi menguasai proses. Fokus pada masalah inti dan mencari solusi yang rasional dan objektif. Lalu yang keenam, mediasi atau konsiliasi mungkin membutuhkan waktu dan usaha. Jadi tetaplah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan jangan putus asa jika terjadi kesulitan atau hambatan di sepanjang jalan.
Dan yang terakhir, setelah mediasi atau konsiliasi selesai, lakukan evaluasi proses dan hasilnya. Pelajari apa yang dapat ditingkatkan atau diubah untuk penyelesaian konflik di masa depan, karena pengalaman tersebut dapat memberikan wawasan berharga dalam menghadapi konflik bisnis yang mungkin muncul di kemudian hari. Jadi, dengan menerapkan saran-saran di atas, saya harap proses mediasi atau konsiliasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan menghasilkan penyelesaian konflik yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye.